channel yang pas banget buat kalian, para pencari asupan mata dan para pemburu serabi lempit. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat aja ya, karena Om ada alur cerita baru buat kalian nih. Om Bigo sudah bersama dengan Om Chep Mento, aktor Hongkong yang wajahnya barangkali udah nggak asing lagi. Secara khusus, untuk film-film berbau serabi lempit hangat, Om Chep Mento ada di sana. Yang ini berjudul Mr. and Mrs. Player. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini bercerita tentang seorang pemburu serabi lempit dan pemburu rudal Hong Kong yang saling bertemu dan kali ini menjalin hubungan asmara. Sekian rudal dan serabi lempit telah mereka jelajahi, ribuan kali cocok tanam telah mereka jalani. Bagaimana kalau sekarang si ahli main ketemu si ahli main dalam rangkaian adegan setelah ini? Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai, dan Om puter dulu. Di awal film kita akan diperlihatkan aksi servis rudal mandiri berbasis otodidak oleh seorang yang bernama Lekman. Ceritanya gak ada hari tanpa cocok tanam dan wanita-wanita seksi dalam hidup Lekman ini. Semua berawal ketika Lekman masih sekolah. Dia naksir dan sakne terhadap teman perempuannya yang bernama Ren. Sejak pertemuan dengan Ren, Lekman gak bisa mengendalikan kebrutalan rudalnya yang sebesar kentongan lombok itu. Tapi rupa-rupanya Ren gak menggubris kehadiran Lekman karena dikira Lekman ini memiliki orientasi seksual yang lain. Pernah suatu kali, saking gak diperhatikannya sama Ren, Lekman ngotot ingin menjelaskan bahwa ia menyukai Ren. Sampai-sampai ia mesti berlari mengejar Ren hingga tertabrak pikap dan mengalami patah tulang lalu dirawat di rumah sakit. Musibah membawa berkah. Si Lekman ini bertemu dengan Ren selepas Lekman cukup sembuh dari sakitnya itu. Ren ternyata ada di rumah sakit dan bisa bertemu Lekman karena Ren sedang dalam proses aborsi akibat aksi cocok tanam bersama dengan pacarnya. Karena pacar Ren itu meletas alias kabur entah kemana, Lekman dengan riang gembira memberikan dirinya untuk menemani Ren merawat bayi itu nanti. Ketika Lekman sedang perhatian banget pada Ren yang periksa serta cek kandungan, bapak Ren yang adalah mantan Yakuza cabang Hong Kong datang dan mengira Lekman lah yang menghamili anaknya. Baru saja sembuh, Lekman babak belur lagi dihajar Yakuza cabang Hong Kong dan akhirnya harus menginap lagi di rumah sakit. Selepas semua kejadian itu, Ren pindah sekolah ke Amerika dan Lekman ditinggal begitu saja. Kesepian dan kesendirian itu diisi Lekman dengan mengerjakan aktivitas sampingan menjadi paranormal gadungan. Itu semua hanya kedok saja untuk melancarkan aksi cocok tanam dan pergenjotan duniawi dengan produk-produk pilihan di Hong Kong. Singkat cerita, usaha-usaha mensiasati kesepian itu diisi oleh Lekman dengan memacari dua wanita sekaligus. Apesnya, suatu malam dia mesti ngedate bareng dua-duanya dalam satu waktu. Yo bisa gitu Lekman, bolak-balik satu meja ke meja lain buat nemui masing-masing pacarnya itu. Ketika Lekman sedang sibuk bolak-balik, dia ketemu wanita lain di resto itu. Wanita itu bernama Ling. Ternyata Ling ini juga sedang melancarkan aksi berkencan dengan dua pria sekaligus. Jadi inilah awal ketemunya player dengan player, pemburu serabi lempit dan pemburu rudal Hong Kong. Singkat cerita, Lekman tertangkap basah oleh kedua belah pihak wanita yang sedang diakali itu. Akhirnya Lekman diputuskan secara sepihak dan ditinggal pergi. Tanpa pikir panjang, Lekman segera menelpon teman cocok tanamnya yang lain yang sudah disiapkan sebagai cadangan. Di tengah aksi itu, Lekman akhirnya mesti menelpon temannya yang adalah seorang dokter karena rudalnya tersangkut di serabi lempit wanita panggilannya tadi. Temannya yang berprofesi dokter dan bernama Dr. Keibo itu nampak kesulitan dengan problema perudalan itu karena dia merasa bahwa kejadian langka itu hanya dialami anjing. Ia lalu menelpon dokter hewan kenalannya. Tanpa disangka, teman Dr. Keibo adalah Ling. Singkat cerita, Ling berhasil mengatasi problematika rudal versus serabi lempit itu dengan mudah dan Ling menjadi dekat dengan Lekman. Karena kedekatan itu begitu berkesan dan menarik, Ling langsung cerita pada dua sohibnya yang bernama Lempat dan Lempit. Mereka excited dengan cerita Ling dan meminta Ling mengajak Lekman ke pesta bersama esok hari.
Scene kemudian berpindah dengan cepatnya menuju pesta. Pesta itu dihadiri Lekman dengan cosplay menjadi rudal Hong Kong. Dan dengan pesona serta keahliannya, Lekman berhasil membawa Ling Ling yang mabuk ke rumahnya. Om kira Lekman bakal langsung melancarkan aksi. Ternyata secara elegan dan sopan, Lekman membiarkan Ling Ling tidur di kasurnya. Dan Lekman tidur di batap kamar mandi. Kedekatan mereka berdua makin menjadi. Dan Ling Ling jadi semakin nyut-nyutan serta terpikat pada Lekman. Sekali lagi Ling Ling menceritakan semua kepada duo Lempat dan Lempit bahwa jangan-jangan si Lekman ini adalah takdirnya. Sehingga itu membuatnya berpikir pensiun menjadi pemburu rudal. Lempat dan Lempit yang khawatir Ling Ling bakal dipermainkan menyarankan sahabatnya itu untuk menguji seberapa serius dan berkomitmen si Lekman itu. And then, scene lalu berpindah ke momen di mana Ling Ling menyampaikan bahwa ia serius pada Lekman, tetapi ingin melihat keseriusan Lekman juga. Syaratnya adalah Lekman harus tahan 100 hari nggak cocok tanam dan menggenjot siapapun. Kalau berhasil, Ling Ling akan pensiun dari pemburu rudal dan mau hidup bersama Lekman. Dikira tesnya gampang, ternyata Lekman harus tinggal bersama Ling Ling, tidur bersama Ling Ling, tapi diberi pembatas supaya nggak bersentuhan. Boleh tukar jigong, tapi nggak boleh cocok tanam, gitu kata Ling Ling. Dan ujian pun dimulai. No, God, please, no! 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 Ketika makan malam, Lekman disuruh makan di hadapan 3 pasang bakpao kembar milik Ling Ling dan duo Lempat Lempit. Berat sekali ujian ini. Sampai-sampai seusai makan malam yang menegangkan itu, Ling Ling mengetes Lekman lagi dengan membiarkannya bertigaan dengan Lempat dan Lempit. Ling Ling memata-matai Lekman lewat CCTV. Dan hebatnya, semua ujian berat itu bisa dilewati Lekman meski dengan tunggang langgang terseok-seok. Ketika curhat dengan teman hidung belangnya, Lekman disarankan untuk meninggalkan Ling Ling. Tetapi Lekman tetap ngotot dan yakin bisa melewati cobaan berat dan berbobot itu. Mendengar Lekman yang punya ketegaran macam itu, temannya menghadiahi dia bungkus rudal dari baja ringan yang hanya bisa dibuka dengan kode sandi rahasia. Itu semua supaya Lekman puasa cocok tanam dulu sampai ujian Ling Ling selesai. Suatu hari dalam perjalanan ujian itu, Ling Ling mengajak Lekman untuk makan bersama orang tua Ling Ling. Karena makanan yang disajikan adalah sajian geprek super pedas, perut Lekman jadi bermasalah. Ia izin pada Ling Ling dan orang tuanya untuk pergi ke toilet. Sesampainya di toilet, Lekman terhimpit masalah karena ia lupa dengan password bungkus rudal baja ringannya itu. Berusaha ini itu, tetap saja Lekman gak berhasil. Dan akhirnya pabrik mentega bosok harus dipindahkan ke toilet itu. Karena kejadian itu, Lekman gak bisa kembali ke meja makan dan langsung memutuskan pulang. Sesampainya di rumah, ternyata Ling Ling sudah ada di kasur. Dengan nada sinis, Ling Ling menuduh Lekman baru saja mampir-mampir ke ganggang sempit buat cocok tanam lagi. Lekman marah dan tersinggung dituduh yang bukan-bukan. Ia memaksa diri untuk segera tidur supaya nggak perlu debat lagi sama Ling Ling. Ling Ling ngerasa bersalah karena dia malah mempersulit Lekman. Dan karena itu, Ling Ling menawarkan serabi lempitnya untuk dinikmati saja oleh Lekman. Tapi karena pride seorang pria dipegang dari omongan dan janjinya, Lekman bersikeras menahan diri sampai tanggalnya tiba. Kedua belah pihak semakin dekat saja. Meski dalam keseharian mereka bertemu cowok atau cewek lain, mereka memang tergoda, tapi tetap mencoba menjaga rudal dan serabi lempitnya. Kesabaran itu akhirnya berbuah manis. Ling Ling dan Lekman mengadakan acara minum-minum sebagai perayaan puasa cocok tanamnya, dan mereka mengumumkan akan bertunangan. Ketika semua sedang manis-manisnya, tiba-tiba datanglah Ren-Ren, cinta pertama Lekman yang sudah pulang dari Amerika. Ayo, Om pengen tahu nih, kalian tim Mbak Ren-Ren atau tim Ling Ling? Atau jangan-jangan kalian tim si Lempat Lempit? Tulis di komen ya. Cukup nyesek scene ini, tetapi Lekman dan Ren-Ren sepakat buat meneruskan hidup masing-masing yang sudah bahagia. Acara Lekman dan Ling Ling pun berlanjut ke hotel. Suatu kebetulan yang gak disangka, kedua pasangan baru ini harus menerima ujian terakhir dari semesta. Di hotel itu ternyata ada Ren-Ren
yang datang dan menggoda Lekman untuk melakukan cocok tanam dan pergenjotan duniawi. Sementara itu, satu kenalan Ling Ling yang adalah bos hotel yang kaya raya dan tampan itu ternyata memanfaatkan waktu sendiri Ling Ling untuk menyatakan perasaannya. Di satu sisi, Ling Ling memang tertarik pula, namun ia luar biasa bersetia pada Lekman, sehingga ia dengan hormat berterima kasih pada bos kaya itu dan pulang ke kamar. Tapi di sisi lain kesulitan menimpa Lekman. Lekman memang sangat tergoda pada cinta pertamanya. Dan dalam film ditampakkan, Ling Ling yang pulang ke kamarnya malah melihat Lekman dan Ren Ren berduaan. Singkat cerita, acara tunangan pun dimulai. Di hari bahagia itu, mereka menonton video dokumenter perjalanan cinta Ling Ling dan Lekman. Tanpa diduga ada staf hotel yang jahil yang memasukkan rekaman CCTV saat Lekman ada bersama Ren Ren. Semua kaget, termasuk bos hotel yang malu dengan ulah karyawannya. Lekman begitu tegang dan panik. Ling Ling nampak menangis dan mengatakan bahwa ia mau membatalkan acara tunangan itu. Tapi Ling Ling ternyata membuat prank. Dia membatalkan tunangan, tapi minta langsung dinikahi oleh Lekman. Semua begitu terharu dan bergembira. Usut punya usut, Ren Ren semalam tahu bahwa ia dipergoki oleh Ling Ling. Ren Ren lalu mengatakan sejujurnya bahwa Lekman telah bersetia dan gak mau ngapa-ngapain Ren Ren sang cinta pertama. Karena sudah cinta mati sama Ling Ling. Akhir yang bahagia untuk dua orang player dan pemburu serabi serta rudal ini. Mereka menikah dan cocok tanam selamanya. Dan cerita pun selesai. Gengs, gimana ceritanya? Om kok merasa ditipu oleh tampilan Lekman yang kelihatan sakne terus-menerus ini ya? Pelajaran berharga untuk gak lihat orang dari tampilannya ya. Ternyata Lekman bisa setia dan gak keburu cocok tanam demi cinta sejati. Meski tantangannya susah banget, yaitu ketemu cinta pertamanya. Kalau buat Om, satu lagi pelajaran berharga selain gak ngejat orang dari tampilan, yaitu adalah soal mendidik dahulu rudal dan serabi lembit masing-masing. Karena menjadi setia itu mahal harganya, tetapi endingnya lebih awet dan dalam bahagianya. Menurut kalian gimana nih gengs? Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.